Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Filsa Salsabila dengan NIM S1S1 25041. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Operasi Linux yang materi yang kita akan jelaskan berfokus pada kernel, manajemen proses, dan manajemen memori. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami bahwa sistem operasi merupakan salah satu komponen terpenting dalam sebuah komputer. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Nah, tanpa adanya sistem operasi, perangkat keras seperti CPU, RAM, hard disk, keyboard, mouse, dan monitor tidak dapat bekerja secara terkoordinasi. Setiap kali kita membuka aplikasi, mengetik dokumen, menyimpan file, memutar video, dan mengakses internet, sebenarnya terdapat sistem operasi yang bekerja di dalam layar untuk mengatur seluruh aktivitas tersebut. Nah, salah satu operasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah Linux. Nah, Linux menjadi fondasi bagi berbagai teknologi modern seperti server internet, cloud computing, smartphone Android, superkomputer, hingga perangkat Internet of Things atau IoT. Nah, oleh karena itu, pada presentasi ini kami akan menjelaskan mengenai Linux, sejarah perkembangannya, kegunaan dalam dunia teknologi, serta bagaimana kernel Linux bekerja sebagai pusat kendali yang mengatur seluruh sumber daya komputer. Untuk memulai pembahasan, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan Linux sebagai sistem operasi yang menjadi dasar dari materi yang akan kita bahas. Nah, uh, Linux adalah sistem operasi yang bersifat open source dan berbasis Unix. Nah, open source berarti kode sumber atau source kode Linux dapat diakses, dipelajari, dimodifikasi, dan dikembangkan oleh siapa saja secara bebas tanpa harus membayar lisensi. Untuk memahami Linux, kita perlu memahami terlebih dahulu fungsi dari sistem operasi. Nah, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang bertugas menjadi perantara antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Ketika pengguna memberikan perintah seperti membuka aplikasi atau menyimpan data, sistem operasi akan menerjemahkan perintah tersebut menjadi instruksi yang dapat dipahami oleh perangkat keras. Nah, berbeda dengan sistem operasi Windows yang dikembangkan oleh Microsoft dan macOS yang dikembangkan oleh Apple, Linux dikembangkan secara terbuka oleh ribuan programmer dari berbagai negara. Nah, karena sifatnya yang terbuka, Linux dapat digunakan dan disesuaikan untuk berbagai kebutuhan mulai dari penggunaan pribadi, pendidikan, bisnis, hingga kebutuhan industri berskala besar. Perlu diketahui bahwa secara teknis istilah Linux sebenarnya mengacu pada kernel Linux, namun dalam penggunaan sehari-hari istilah Linux sering digunakan untuk menyebut keseluruhan sistem operasi yang terdiri dari kernel serta berbagai perangkat lunak pendukungnya. Setelah kita memahami pengertian Linux, selanjutnya kita akan melihat bagaimana Linux pertama kali dikembangkan hingga menjadi salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, Linux pertama kali dikembangkan pada tahun 1991 oleh seorang mahasiswa Universitas Helsinki di Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Nah, pada saat itu sistem operasi Unix sangat populer di kalangan akademisi dan penelitian karena terkenal stabil dan memiliki performa yang baik. Namun, Unix memiliki biaya lisensi yang cukup mahal sehingga tidak semua orang dapat menggunakannya. Nah, melihat kondisi tersebut, Linus Torvalds mencoba mengembangkan kernel sistem operasi yang memiliki kemampuan serupa dengan Unix, tetapi dapat digunakan secara bebas oleh siapa saja. Nah, awalnya proyek ini hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Namun setelah kode sumbernya dipublikasikan melalui internet, banyak programmer dari seluruh dunia tertarik untuk ikut berkontribusi. Nah, mereka membantu memperbaiki kesalahan program, meningkatkan keamanan, mengembangkan fitur, dan membuat dokumentasi yang lebih lengkap. Berkat kolaborasi tersebut, Linux berkembang sangat pesat dan melahirkan distribusi atau distro seperti Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat, CentOS, dan Arch Linux. Nah, saat ini Linux menjadi salah satu
proyek open source terbesar di dunia dan digunakan oleh jutaan pengguna serta berbagai perusahaan teknologi besar. Nah, perkembangan Linux saat ini sangat pesat membuat sistem operasi digunakan di berbagai bidang teknologi. Oleh karena itu, berikut beberapa kegunaan Linux dalam kehidupan sehari-hari maupun maupun dunia industri. Nah, ini merupakan kegunaan Linux. Nah, Linux memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan teknologi modern. Penggunaan pertamanya adalah pada server dan cloud computing. Sebagian besar website dan layanan internet menggunakan server berbasis Linux karena memiliki stabilitas yang tinggi, keamanan yang baik, serta mampu beroperasi selama 24 jam tanpa mengalami gangguan yang berarti. Nah, penggunaan kedua adalah pada perangkat mobile. Nah, sistem operasi Android yang digunakan oleh miliaran penggunaan smartphone di dunia dibangun di atas kernel Linux. Artinya, setiap kali kita menggunakan smartphone Android, sebenarnya kita juga memanfaatkan teknologi Linux. Nah, selanjutnya untuk kegunaan yang ketiga adalah pada superkomputer. Nah, hampir semua superkomputer tercepat di dunia menggunakan Linux karena kemampuannya dalam menangani perhitungan dan komputasi yang sangat kompleks dengan efisien. Selain itu, Linux juga digunakan pada berbagai embedded system seperti smart TV, router internet, ATM, kamera CCTV, alat kesehatan, hingga perangkat Internet of Things atau IoT. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Linux tidak hanya digunakan pada komputer pribadi, tetapi juga menjadi fondasi bagi berbagai teknologi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, luasnya penggunaan Linux tentu tidak terlepas dari berbagai keunggulan yang dimilikinya. Oleh karena itu, berikut alasan mengapa Linux menjadi bagian penting dalam perkembangan teknologi modern saat ini. Nah, Linux menjadi sangat penting karena memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya banyak dipilih oleh individu maupun perusahaan. Nah, keunggulan yang pertama yaitu sifatnya yang open source. Nah, pengguna dapat menggunakan, mempelajari, mengembangkan Linux tanpa biaya lisensi sehingga lebih ekonomis dan fleksibel. Nah, untuk keunggulan yang kedua adalah keamanan yang tinggi. Nah, Linux menerapkan sistem hak akses yang ketat sehingga pengguna maupun aplikasi tidak dapat sembarangan mengakses data penting. Selain itu, komunitas Linux juga aktif memperbaiki celah keamanan yang ditemukan. Nah, untuk selanjutnya keunggulan yang ketiga adalah stabilitas dan keadaan. Nah, Linux mampu berjalan dalam waktu yang sangat lama tanpa mengalami crash atau restart yang berlebihan. Karena itulah Linux banyak digunakan pada server dan sistem yang membutuhkan ketersediaan tinggi. Nah, kemudian keunggulan yang keempat adalah fleksibilitas dan kustomisasi. Nah, Linux dapat digunakan pada perangkat dengan spesifik rendah hingga pusat data berskala besar. Nah, penggunaan juga dapat menyesuaikan berbagai aspek sistem sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, Linux memiliki komunitas global yang sangat besar sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan dokumentasi, forum diskusi, dan bantuan teknis ketika menghadapi masalah. Karena berbagai keunggulan tersebut, Linux menjadi salah satu sistem operasi yang paling berpengaruh dalam perkembangan teknologi modern. Setelah kita memahami Linux beserta peran dan keunggulannya, pembahasan selanjutnya akan berfokus pada komponen utama yang menjadi inti dari sistem Linux, yaitu kernel. Nah, kernel merupakan inti atau jantung dari sistem operasi Linux. Nah, semua aplikasi yang terjadi di dalam komputer harus melewati kernel terlebih dahulu. Nah, kernel berfungsi sebagai penghubung antara perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Untuk mempermudah pemahaman, kita coba bayangkan sebuah perusahaan besar yang memiliki banyak karyawan dengan tugas yang berbeda-beda. Agar seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan baik, diperlukan seorang manajer yang dapat mengatur dan mengkoordinasi semua aktivitas. Dalam sistem operasi Linux, kernel berperan sebagai manajer tersebut.
Nah, ketika pengguna membuka aplikasi, mengetik menggunakan keyboard, memutar video, mencetak dokumen, atau mengakses internet, perangkat keras tidak langsung melayani permintaan tersebut. Semua permintaan harus dikirim terlebih dahulu ke kernel, kemudian kernel menentukan bagaimana permintaan tersebut diproses, sumber daya apa yang dibutuhkan, dan perangkat keras mana yang akan digunakan. Sebagai contoh, ketika kita membuka file PDF, aplikasi pembaca PDF tidak langsung mengambil data dari hard disk. Aplikasi terlebih dahulu mengirimkan permintaan kepada kernel. Kernel kemudian mencari lokasi file tersebut di media penyimpanan, membacanya, membuat data ke dalam RAM, dan mengirimkan data tersebut kembali ke aplikasi agar dapat ditampilkan kepada pengguna. Nah, tanpa kernel, aplikasi tidak akan dapat berkomunikasi dengan CPU, RAM, hard disk, kartu jaringan, maupun perangkat keras lainnya. Oleh karena itu, kernel menjadi komponen yang paling penting dalam operasi Linux. Sebagai inti dari sistem operasi, kernel memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab yang penting. Memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab penting. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya akan dijelaskan fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh kernel. Nah, kernel memiliki beberapa fungsi utama yang sangat penting, yaitu ada manajemen memori, manajemen proses, manajemen memori, manajemen perangkat lunak, manajemen sistem berkas, dan keamanan sistem. Nah, seluruh fungsi ini bekerja sama bersamaan agar komputer dapat berjalan dengan stabil, aman, dan efisien. Nah, baik, untuk fungsi yang pertama yaitu manajemen proses. Nah, di sini kernel bertugas mengatur seluruh program yang sedang berjalan dalam sistem. Contohnya ketika membuka Google Chrome, Microsoft Word, Spotify, dan WhatsApp secara bersamaan, semua aplikasi tersebut membutuhkan CPU untuk menjalankan instruksinya. Karena CPU memiliki keterbatasan, kernel akan mengatur aplikasi mana yang akan mengatur aplikasi mana yang mendapatkan giliran menggunakan CPU dan berapa lama waktu yang diberikan. Dengan cara ini seluruh aplikasi dapat berjalan secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu manajemen memori. Di sini kernel mengatur penggunaan RAM agar setiap aplikasi mendapatkan ruang memori yang cukup. Sebagai contoh, ketika kita membuka banyak tab di Google Chrome sambil menjalankan Zoom dan PowerPoint, semua aplikasi tersebut membutuhkan RAM. Nah, kernel akan membagi penggunaan memori sesuai kebutuhan masing-masing aplikasi. Jika RAM mulai penuh, kernel dapat memindahkan sebagian data ke ruang swap pada hard disk atau SSD agar sistem tetap berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya fungsi yang ketiga adalah manajemen perangkat keras, yang dimana di sini kernel menjadi penghubung antara sistem operasi dan perangkat keras melalui driver. Sebagai contohnya, ketika kita mencolokkan flash disk ke komputer, kernel akan mendeteksi perangkat tersebut, membuat drive yang sesuai, dan membuat flash disk dapat digunakan. Hal yang sama juga terjadi ketika kita menggunakan printer, mouse, keyboard, webcam, maupun perangkat lainnya. Selanjutnya ada fungsi yang keempat, yaitu manajemen sistem berkas atau file system. Nah, di sini kernel dia bertugas mengatur bagaimana data disimpan, dibaca, dipindahkan, dan dihapus dari media penyimpanan. Misalnya ketika kita menyimpan tugas kuliah dalam folder tertentu, kernel akan menentukan lokasi penyimpanan file tersebut pada hard disk atau SSD. Nah, ketika file tersebut dibuka kembali, kernel akan mencari dan memuat data tersebut dalam memori agar dapat digunakan oleh aplikasi. Nah, untuk fungsi yang terakhir yaitu keamanan sistem. Nah, kernel mengontrol hak akses pengguna dan aplikasi untuk menjaga keamanan data. Sebagai contoh, pengguna biasa tidak dapat mengubah file sistem yang penting tanpa izin administrator. Ketika sebuah aplikasi mencoba
mengakses data tersebut karena akan memeriksa apakah aplikasi tersebut memiliki izin yang sesuai. Jika tidak memiliki izin, maka aksesnya akan ditolak. Nah, melalui kelima fungsi tersebut, kernel berperan sebagai pusat kendali yang mengatur seluruh sumber daya komputer, sehingga semua komponen dapat bekerja secara terkoordinasi, aman, dan efisien. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada presentasi kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan dengan NIM S1125075. Di sini saya akan menjelaskan untuk melanjutkan materi mengenai manajemen proses dalam membagi CPU time. Di dalam manajemen proses terdapat penjadwalan Linux, yang artinya salah satu mekanisme di mana kernel dapat mengalokasikan waktu CPU di antara proses dan task yang dapat dijalankan. Nah, karena CPU hanya dapat mengeksekusi sejumlah instruksi terbatas, jadi penjadwalan akan terus memutuskan tugas mana yang harus berjalan selanjutnya, berapa lama harus berjalan, kapan harus didahului. Nah, tujuannya untuk memaksimalkan throughput, meminimalkan latensi, serta memastikan keadilan. Selanjutnya, siklus hidup proses. Terdapat 4 siklus. Yang pertama ada siklus create, yaitu membuat proses baru melalui sistem call fork. Setelah sistem baru itu dibuat, lanjut pada renable, di mana proses baru itu akan siap dieksekusi dengan menunggu giliran di antrean scheduler. Setelah mengantri, maka proses yang telah mengantri akan dieksekusi oleh CPU, itu masuk pada siklus ketiga, yaitu running. Nah, siklus terakhir ketika setelah proses itu dieksekusi oleh CPU, maka proses akan selesai dan sumber daya akan dibebaskan. Selanjutnya ada proses pada Linux. Perlu kita ketahui, proses merupakan sebuah instansi dari program yang sedang berjalan pada sistem komputer. Nah, di Linux, proses itu dikelola oleh kernel sistem operasi yang dapat mengalokasikan sumber daya sistem dan menjadwalkan proses untuk berjalan di CPU. Nah, untuk memahami dan mengelola proses, maka diperlukan keterampilan. Jadi, keterampilan itu penting bagi kita sebagai administrator dan pengembang Linux. Selanjutnya ada 4 konsep dasar manajemen proses. Jadi manajemen proses pada Linux itu ialah inti dari sistem operasi yang dapat mengatur alokasi sumber daya agar sistem itu dapat berjalan dengan efisien. Apa saja 4 konsep itu? Pertama, multiprogramming, yaitu salah satu teknik yang dapat memungkinkan beberapa program atau tugas disimpan dari memori dan dieksekusi secara bergantian oleh CPU. Selanjutnya, konsep kedua yaitu ada pseudo-parallelism, yaitu proses yang dieksekusi secara paralel semu. Karena CPU itu sifatnya tunggal atau hanya bisa menjalankan satu tugas dalam satu waktu, maka sistem operasi dengan cepat berpindah dari satu proses ke proses lainnya sehingga proses itu tampak berjalan secara bersamaan. Kemudian ada multiprocessing, yaitu penggunaan beberapa CPU atau prosesor fisik maupun core dalam satu sistem memungkinkan banyak proses itu berjalan secara sungguhan pada waktu yang bersamaan. Yang keempat, distribute processing. Nah, pada konsep ini di mana pekerjaan itu dibagi dan didistribusikan ke beberapa sistem atau komputer yang saling terhubung melalui jaringan. Selanjutnya, bagaimana proses itu masuk ke CPU.
Nah, jadi melalui 4 tahap. Pertama, antrean. Jadi proses itu akan berkumpul dalam satu tempat dengan status ready yang siap untuk dieksekusi. Nah, setelah mengantri, masuk tahap kedua, penjadwalan, di mana komponen Linux ini dapat memilih proses mana yang akan dijalankan secara adil. Nah, selanjutnya alokasi waktu, yaitu waktu yang diberikan oleh CPU kepada satu proses untuk siap dieksekusi. Nah, jika alokasi waktu dalam pemberian pengeksekusian itu lanjut pada tahap terakhir, yaitu proses context switch, di mana proses itu bergantian dari satu proses ke proses lain ketika waktu eksekusi habis atau ada proses yang lebih diprioritaskan. Nah, terakhir, klasifikasi proses berdasarkan karakteristik input output bound versus CPU bound. Jadi ada dua karakteristik yang berbeda. Untuk proses input output bound itu, proses ini akan menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk menunggu operasi input output, seperti membaca atau menulis file ke hard disk, kemudian menerima paket jaringan internet atau menunggu ketikan keyboard. Proses ini jarang menggunakan CPU dalam waktu lama. Contohnya itu ada web, aplikasi web, browser, text editor, pengunduhan file, dan manajemen database. Sementara proses CPU bound itu proses yang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam CPU untuk melakukan perhitungan matematis atau komputasi yang rumit. Jadi proses ini sangat sedikit melakukan operasi input-output dan membuat CPU itu bekerja ekstra keras. Contoh seperti aplikasi komputer file, aplikasi video rendering, komplikasi kode program, dan pengolahan kecerdasan buatan seperti AI atau mesin learning. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manajemen memori, bagaimana Linux mengatasi keterbatasan RAM. Virtual memory, sistem operasi membuat RAM tiruan yang jauh lebih besar dari RAM fisik aslinya. Contohnya adalah ketika kalian membuka game yang berukuran 10 GB, tapi laptop Anda tidak crash, padahal laptop Anda hanya mempunyai RAM sebesar 8 GB. Itu adalah contoh dari virtual memory. Pegging atau penyahalaman, memotong data aplikasi menjadi blok-blok kecil 4KB dan hanya memasukkan potongan yang sedang dipakai ke RAM. Contohnya itu saat kita bermain game. Linux hanya memasukkan data peta tempat Anda berdiri sekarang ke dalam RAM. Data untuk peta wilayah lain tetap ditinggalkan di dalam SSD atau hard disk sampai Anda berjalan ke sana. Di sini ada juga swapping atau ruang swap, memindahkan aplikasi yang sedang mengganggu dari RAM ke hard disk atau SSD saat RAM mulai penuh. Contohnya, Anda sedang membuka Google Chrome 30 tab. Lalu Anda tinggal untuk bermain game berat. Linux akan mendeteksi Chrome sedang tidak dipakai, lalu memindahkan data Chrome ke ruang swap di SSD agar RAM menjadi lega untuk aplikasi gaming. Dan di sini ada OOM killer atau off memory killer, mekanisme darurat kernel untuk membunuh proses paling boros jika RAM dan swap benar-benar habis. Contohnya itu ketika Anda membuka terlalu banyak aplikasi berat sekaligus hingga komputer kehabisan memori. Tiba-tiba aplikasi browser Chrome Anda menutup sendiri secara mendadak atau force close. Itu adalah ulah OOM killer untuk menyelamatkan sistem agar laptop tidak blank atau freeze. Di sini ada penyekatan memori atau isolasi proses. Demi keamanan, kernel Linux mengisolasi setiap proses di ruang memorinya sendiri agar aplikasi A tidak bisa mengintip atau merusak data aplikasi B. Di sini ada mekanisme IPC atau Inter-Process Communication, protokol khusus yang disediakan kernel Linux agar aplikasi yang memorinya tersekat tadi tetap bisa bertukar informasi dengan aman dan cepat. Di sini ada pipa data, pipes dan pipes berwarna, saluran satu arah yang menghubungkan keluaran output atau output dari proses pertama langsung menjadi masukan atau input untuk proses kedua. Contohnya di terminal, perintah ps aux atau grep Firefox. Perintah ps mendekati proses, lalu hasilnya dialirkan lewat pipa untuk disaring oleh grep. Ini ada memori bersama atau shared memory.
Kernel menyediakan satu petak memori khusus yang bisa diakses dan ditulis bersamaan oleh beberapa proses sekaligus tanpa perantara. Contohnya itu adalah aplikasi pemutar video yang membagi data grafisnya langsung ke sistem kartu grafis GPU secara instan agar video tidak patah-patah. Ini adalah contoh dari bagaimana antar proses saling mengobrol atau IPC, Inter-Process Communication. Di sini ada fork bomb, ketika sistem kehabisan proses dan memori. Kita harus tahu definisi fork bomb adalah sebuah kondisi di mana suatu proses anak membuat salinan dirinya sendiri secara terus-menerus tanpa henti atau infinite loop. Dampaknya pada sistem, dalam hitungan detik ribuan proses baru akan tercipta. Hal ini membuat tabel proses kernel penuh, RAM terkuras habis, dan CPU menyentuh angka 100%. Akibatnya, komputer membeku atau freeze total. Cara pencegahannya atau solusi dari Linux menggunakan perintah unlimit U untuk membatasi jumlah maksimal proses yang boleh dibuat oleh satu pengguna atau user, sehingga program jahat tidak bisa melipat gandakan diri secara tak terbatas. Mungkin sekian saja presentasinya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.